Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih terkait dengan salat. Sekarang kita masuk pada kajian salat sunat witir. Ya, jadi dalam Islam selain salat 5 waktu, ada beberapa salat yang hukumnya sunat tetapi tidak boleh dipandang sebelah mata, karena kesunahannya itu berada pada predikat sunat muakkadah, yang artinya sunat yang mendekati wajib. Nah, salah satunya adalah salat witir. Nah, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dijelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan, sembahyanglah kamu witir 5 rakaat, ataukah 7 rakaat, atau 9, atau 11 rakaat. Nah, ini riwayat yang lain ya, selain daripada riwayat yang menyatakan bahwa boleh dilaksanakan 3 bahkan 1 rakaat. Nah, ini terkait dengan jumlah rakaat salat witir, menunjukkan bahwa memang bervariasi. Tentu ini tergantung pada kemampuan person masing-masing ya. Nah, namun satu hal yang saya ingin tekankan bahwa bagi yang bisa melaksanakan salat witir lebih banyak ketimbang yang lainnya, itu tidak boleh lantas menganggap dirinya yang paling hebat. Ya, tidak boleh seperti itu, karena ini merupakan ibadah yang sifatnya person ya. Nah, jadi orang melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan ya, dan tentu keikhlasan yang paling penting ya. Nah, kalau ada orang yang kemudian menganggap bahwa dirinya yang paling hebat ketika melakukan satu ibadah, justru saya khawatir jangan-jangan dia tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, sehingga kalau keikhlasan itu kurang ya, maka tentu juga akan mengurangi pahala. Nah, ini kalau kita berbicara pahala. Nah, itu riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Nah, sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW juga pernah bersabda, "Man khafa an la yaquma akhiral lail falyutir awwalahu wa man tama'a ay yaquma akhirahu." Nah, jadi siapa yang khawatir tidak dapat bangun pada malam harinya, maka berwitir pada waktu awalul lail ya, artinya awal malam. Yang dimaksud di sini sesudah Isya atau sebelum tidur. Nah, ini saking pentingnya salat witir. Nah, kemudian selanjutnya, siapa yang ada harapan atau yakin akan bangun malam, maka berwitirlah pada akhir malam. Ya, karena sungguh sembahyang pada akhir malam disaksikan malaikat dan itu jauh lebih afdal. Nah, jadi menunjukkan bahwa ini lagi-lagi tergantung pada kemampuan dan kesanggupan kita. Bagi yang ragu untuk bisa bangun pada jam 3, jam 4 ya, maka hendaknya sebelum tidur sudah salat witir duluan ya, supaya tidak meninggalkan salat witir dalam satu malam itu. Nah, sebab salat witir ini, saudara sekalian, memang hukumnya sunat, tetapi ini menjadi fardu bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
dalam hadis yang lain ya dijelaskan bahwa su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya oleh sahabat bahwa surah apakah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang witirnya. Nah, ini surah yang afdal dibaca ya. Nah, kemudian qalat Aisyah mengatakan kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fil thaniyah bikul ya ayyuhal kafirun wa fil thalithati bikul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi saya ulang ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan surah yang dibaca setelah suratul Fatihah ya ketika melaksanakan salat witir. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, biasa saya mendengarkan Rasulullah membaca dalam rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kemudian pada rakaat yang kedua Nabi membaca Qul huwallahu ahad. Ya, kemudian pada rakaat yang ketiga ya itu membaca al-mu'awwazatain, artinya kalau orang Bugis Makassar bilang trikul ya, itu dibaca pada rakaat terakhir. Nah, ini menunjukkan kalau kita melaksanakan salat witir ini sudah ada tuntunan, kendati pun demikian tidak menunjukkan bahwa ini wajib seperti itu ya. Jelas intinya membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan yang lain. Ya, bahkan tidak membaca surah pilihan pun itu salat witirnya sah secara syar'i. Tetapi alangkah baiknya, alangkah sempurnanya ketika mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada rakaat pertama tadi membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Yaitu hukumnya menjadi sunat tetapi tidak wajib. Oleh karena itu kalau kita lihat ada orang salat witir lalu membaca surah lain selain Sabbihisma rabbikal a'la, tidak boleh kita menjustir orang mengatakan, oh kamu tidak ikut sunnah. Ya, tidak boleh seperti itu karena sunnahnya itu yang disunnahkan witirnya. Ya, adapun bacaan-bacaan yang kita baca suratul Fatihah itu tambahan. Ya, maka ini hukumnya menjadi sunat, ya bukan wajib. Nah, baik saudara sekalian, ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Nah, kemudian disunatkan membaca Qul huwallahu ahad dalam permulaan witir. Nah, ini juga menjadi sunat, tapi ini pendapat ya, pendapat ulama. Ya, pada permulaan, ya. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata ya bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri, ketika beliau bersalam dari witir beliau, maka beliau akan membaca Subhanal Malikil Quddus thalatha marratin yarfa'u fi thalithati sautahu. Jadi Nabi itu setelah ketika melaksanakan salat witir beliau membaca Subhanal Malikul Quddus sebanyak 3 kali. Nah, ini dihafal ini ya, Subhanal Malikul Quddus. Ya, pendek bacaannya ini. Semuanya insyaallah saya yakin pasti hafal. Nah, jadi sekali lagi Nabi membaca Subhanal Malikul Quddus. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian yarfa'u fi tsalitsati sautahu, mengeraskan suaranya pada bacaan yang ketiga. Ya, jadi keras, bukan berteriak ya. Jangan sampai tengah malam teriak Subhanal Malikul Quddus, jangan juga. Nah, Nabi mengeraskan suara tapi tidak berteriak. Nah, yang dimaksud di sini mengeraskan suara ya kira-kira samalah sekarang ini saya berbicara suara saya keras.
tapi tidak berteriak. Ya, itu maknanya ya. Jadi itu bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat witir. Nah, ini sekali lagi dibaca sebanyak 3 kali ya. Subhanal Malikil Quddus. Nah, kemudian saudara sekalian, dijelaskan pula bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil akhiri witri, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika an uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita ala nafsi. Jadi adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca sesudah witir doa yang kita sebutkan tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika ila akhir ya. Nah, jadi ini doa ya, tapi sekali lagi doa-doa ini tentu menjadi pelengkap dari salat witir kita. Ya, kalaupun tidak dibaca maka itu juga tidak membatalkan salat witir yang kita kerjakan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, jadi banyak hadis-hadis terkait dengan salat witir ya, baik keutamaannya maupun terkait dengan tuntunan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi ketika melaksanakan itu, utamanya sudah melaksanakan salat witir. Dalam hal ini yang dimaksud adalah doa-doa setiap selesai melaksanakan salat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita memang umat Islam ini tidak boleh lepas dari doa, ya, tidak boleh lepas dari doa. Bahkan sholat pun yang sudah nyata-nyata salah satu maknanya adalah doa, tetap berdoa sesudahnya. Dan itu sekali lagi dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita fahami bahwa setelah salat sunat saja Nabi berdoa, apalagi salat fardu. Ya, jadi saya kira ini menjadi satu pelajaran buat kita semua untuk tidak segera berdiri ketika imam bersalam di depan kalau kita salat berjamaah. Ya, sering saya katakan bahwa kadang kita perhatikan di masjid-masjid ada orang imamnya di depan baru assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, oh dia sudah ada di pintu pasang sendal. Ya, lupa kalau doa itu merupakan ruh dari setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ya, dalam tanda petik doa itu merupakan kebutuhan, ya. Ya, jadi jangan sampai kita terlepas dan lalai dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab doa itu menunjukkan bahwa memang kita butuh kepada Allah. Jadi orang yang tidak pernah berdoa, tidak mau baca doa, ya, karena doa itu artinya meminta, sehingga orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang sombong sebetulnya. Ya, orang sombong. Yang kedua, orang malas. Ya, kenapa saya katakan sombong dan malas? Yang pertama, dia sombong karena sudah tahu bahwa zat yang maha tinggi dan maha pemberi cuma Allah, tapi dia tidak meminta kepada Allah. Sudah faham bahwa dirinya di hadapan Allah adalah makhluk yang banyak dosa, tapi tidak mau memohon kepada Allah. Ya. Kemudian kenapa dikatakan orang malas? Ya, so biasanya orang yang tidak mau baca doa itu potong kompas, simple. Dia bilang, ya biar kita tidak baca doa, Allah sudah tahu keinginan kita. Ini kadang-kadang ada seperti itu ya. Ya, jadi boleh saja sebetulnya kalau itu pribadi, tapi kalau didakwakan ke orang lain ya jangan sampailah. Ya, jadi itu makanya saya katakan orang yang tidak membaca doa itu sebetulnya orang malas. Ya, sebetulnya dia faham doa itu bagus, tapi tidak mau dia berdoa. Ya, dia tahu meminta kepada Allah itu ke Tuhan terkait dengan dan juga bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, kemudian sekalian, Abu Hurairah
radhiyallahu anhu mengatakan, man hafadha ala suf'ati duha gufirat dzunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Jadi kata beliau, siapa yang rajin menjaga sembahyang duha, maka akan diampunkan semua dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, jadi ini salat sunat yang kedua setelah kita bahas witir ya. Yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah keutamaannya adalah salat duha. Ya, jadi banyak orang yang laksanakan salat duha hanya karena mau kaya. Ya, padahal banyak keutamaan yang lain. Oleh karena itu tidak bijak kalau kita laksanakan salat duha hanya karena mau rezeki sebetulnya ya. Itu tidak bijak. Ya, karena di samping mendapatkan rezeki, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, ternyata masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Oleh karena itu saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan juga, kita perlu fahami bahwa kendati pun satu hadis menjelaskan tentang keutamaan satu amalan, tetapi tidak boleh kita laksanakan amalan itu karena hendak mendapatkan keutamaan itu. Yaitu tidak bijak ya, tidak bijak. Kenapa? Karena setiap kita melaksanakan satu ibadah, maka niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keutamaannya. Ya, sama dengan salat duha. Salat duha memang salah satu keutamaannya dibukakan pintu rezeki. Tetapi kita tidak tidak bijak ketika salat duha tapi karena niatnya mau kaya. Ya, kita salat duha karena niatnya ingin dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu terserah Allah saja. Setelah kita laksanakan salat duha, apakah pintu rezekinya mau dibuka atau tidak, yaitu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sekali lagi kita ini sebagai hamba cukup melaksanakan sesuatu lillahi rabbil alamin. Ya, makanya kan ada ayat itu yang sudah pernah kita kaji juga. Ya, makanya ada ayat memberikan penekanan bahwa qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua yang terkait dengan diri kita, mulai daripada salat kita, ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita, semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena mau kaya. Ya, karena kalau kita salat karena mau kaya, saya khawatir kita justru menyembah harta. Ya, jadi sekali lagi semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman tentu kita meyakini dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, ganjaran itu terserah Allah mau diberikan ganjaran seperti apa. Ya, jadi itu saya kira yang perlu kita kritisi dalam diri kita setiap menjalankan ibadah kepada Allah. Ya, so jangan sampai kita melakukan sesuatu niatnya bukan karena Allah. Nah, kemudian dalam riwayat Abu Syekh dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa 2 rakaat sunat duha menyamai di sisi Allah dengan haji dan umrah yang diterima keduanya. Nah, jadi ini salah satu keutamaan salat duha ya. Ya, tapi ini sekali lagi pendapat dari Abu Syekh ya, dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini penjelasan beliau ya. Ya, tapi disandarkan kepada sahabat Nabi, yakni Anas ya, Anas radhiyallahu anhu. Artinya ini bukan tanpa dasar, dan saya rasa Anas ini sebagai salah satu sahabat Nabi yang juga sangat dekat dengan Rasulullah, tidak mungkin beliau ngomong dengan pendapat sendiri, terkecuali pasti itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ya, 2 rakaat sunat duha menyamai di sisi Allah dengan haji dan umrah yang diterima. Ya, kemudian Sumwai ya meriwayatkan dalam keterangan yang lain, pada riwayat yang lain, bahwa dari saat berkata man sabbaha
subhanat duha. Ya, jadi siapa yang tetap menjalankan salat duha hingga setahun penuh, ini luar biasa ya, yang bisa konsisten salat duha 1 tahun penuh, maka kata beliau dicatat baginya bebas dari api neraka. Nah, jadi terbebas dari api neraka. Subhanallah ya. Nah, jadi ini semua keutamaan-keutamaan terkait dengan salat duha. Oleh karena itu kita laksanakan, kita upayakan untuk tidak meninggalkan salat duha ini sepanjang ada waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau perlu ya kita sempat-sempatkan waktu kita. Ya, karena di sela-sela kesibukan manusia pasti ada waktu-waktu luang yang bisa kita gunakan. Ya, kalau tidak bisa rakaatnya banyak, ya cukup 2 rakaat kan sudah cukup ya. Ya, hanya memang lebih banyak lebih bagus. Nah, ya tapi sekali lagi kalau sempatnya hanya dua rakaat itu sudah bagus. Ya, itu sudah bagus daripada tidak sama sekali. Nah, oleh karena itu salat duha ini dan sebetulnya seluruh salat-salat sunat itu juga menjadi satu penunjang dari amaliyah manusia yang lain. Nah, sehingga sering saya katakan bahwa salat itu memang kita lah yang butuh melaksanakan ibadah salat. Ya, bukan sebaliknya Allah yang butuh kita salat, bukan seperti itu. Ya, tapi sekali lagi yang butuh salat adalah siapa yang melaksanakan salat tersebut. Nah, di mana-mana sering saya ulang-ulang bahwa salat itu, Allah itu, kita salat atau tidak salat dia tetap Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita laksanakan ibadah salat intinya karena hendak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niat yang bijak dalam setiap menjalankan ibadah ya. Nah, kemudian saudara sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha." Jadi sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama ad-duha. Maka kata beliau, fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin aina alladzina kanu yudimuna ala salati ad-duha. Ya, ala salati ad-duha. Ya, maka nanti akan ada seruan ya. Di hari kiamat nanti akan ada seruan, manakah orang-orang yang selalu mengerjakan salat duha? Inilah pintumu. Ya, maka masuklah daripadanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuluhu bi rahmatillah. Ya, jadi masuklah ke pintu itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa keutamaan daripada salat duha. Ya, ternyata ada pintu. Jadi memang pintu surga itu yang besar ya tentu sudah kita sering dengarkan, tapi kan banyak pintu-pintu kecil. Salah satunya ini adalah pintu yang bernama ad-duha. Ya, sehingga di hari kiamat nanti akan ada seruan ya kepada orang yang senantiasa melaksanakan salat duha itu. Ya, jadi diberikan pilihan keleluasaan keluar masuk ke pintu ini. Ya. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani. Nah, kemudian saudara sekalian, Abdullah bin Jarad berkata, al-munafiqu la yusalli salat ad-duha. Ya, bahwa orang munafik itu tidak mungkin salat duha. Ini agak keras pernyataan ini ya. Jadi orang munafik kata beliau tidak mungkin dia salat duha dan tidak membaca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini saya jelas ini karena ini surah kafirun memang ditujukan untuk orang kafir ya. Ya, tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah pernyataan pertama ini. Jadi orang-orang munafik itu salah satu ciri-cirinya tidak mungkin dia melaksanakan salat duha. Ya, dia tidak akan laksanakan itu. Nah, jadi semoga kita semua terhindar daripada sifat-sifat munafik itu ya. Nah, jadi munafik itu kelihatannya dia paling Islam, ya dia paling baiklah kelihatannya,
Ya, manis di bibir tapi pahit di hati. Ya, dia bermanis-manis di hadapan kita tapi di belakang mencaci maki. Bermanis-manis di hadapan kita tapi di belakang kita kita dijelek-jelekkan. Nah, itu salah satu munafik itu ya. Nah, nah ini poin terkait dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami ya. Nah, kemudian terus sekalian ada satu hadis lagi, ini hadis sahih. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti yauma fathi Makkah faqtasala wa shalla thamaniya raka'ati falam ara salatan qattu akhaffa minha ghaira annahu yutimmu ruku'an was sujuda wa dzalika duha. Ya, rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa ketika pada hari Fathul Makkah, ya Fathul Makkah itu artinya ketika dilakukan penaklukan kota Makkah, maka Nabi SAW masuk ke rumahku. Ya, ini kata beliau ya. Lalu mandi dan sembahyang 8 rakaat. Ya, sebelum belum pernah saya melihat Nabi sembahyang seringan itu. Ya, tetapi tetap sempurna rukuk dan sujudnya, dan itu terjadi pada waktu duha. Nah, jadi salat duha itu ya tidak perlu juga terlalu panjang-panjang bacaannya ya. Ya, jadi tidak perlu juga. Tapi kalau ingin panjang ya juga tidak dilarang. Ya, tapi sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi ternyata salatnya untuk salat duha itu agak ringan ketimbang salat-salat sunat yang lain. Ya, tetapi ini ringannya salat Nabi itu boleh jadi berat bagi kita. Karena Nabi itu dalam satu keterangan yang lain dijelaskan salah satu salat sunat yang beliau pernah kerjakan pada malam hari, yaitu kalau perlu sampai 1 juz 1 malam ya, 1 juz 1 rakaat. Ya, jadi kalau menurut keterangan Bukhari Muslim ini ringan, ya boleh jadi mungkin Nabi salatnya setengah juz atau berapa ya. Ya, tapi kita tidak perlu terlalu seperti itu ya. Ya, intinya jangan sampai tidak salat duha lah dalam satu hari itu. Ya, kita sempat-sempatkan waktu kita, karena ini sekali lagi merupakan salah satu kebutuhan dari umat manusia ya. Jadi sekali lagi kita yang butuh melaksanakan salat, bukan Allah yang butuh kita salat. Ya, kita juga yang butuh salat, bukan Nabi yang butuh kita salat sebagai umatnya. Ya, tapi memang sekali lagi salat itu kebutuhan kita. Ya, termasuk diantaranya salat duha ya, salat witir dan duha yang kita sudah jelaskan hadis-hadis yang terkait dengan kedua salat tersebut. Nah, baik saudara sekalian. Kemudian berikutnya dalam riwayat Al-Luqail ya, beliau mengatakan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam, ya bahwa adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang duha itu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya, jadi salah satu bacaan yang afdal kita baca setelah suratul Fatihah ketika salat duha, ya di rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi ini yang menjadi satu petunjuk daripada surah-surah yang afdal kita baca. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan tidak berarti bahwa surah yang lain tidak boleh ya. Ya, semuanya boleh saja kita baca. Nah, terserah ya. Bahkan tidak baca surah-surah pilihan pun surah duhanya juga tetap sah. Yang penting baca suratul Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu hukumnya menjadi salah satu rukun dalam salat. Jadi tidak boleh kita tidak baca surah Al-Fatihah. Tapi untuk surah yang lain boleh ya. Tapi kalau hendak membaca, maka sebaiknya memang kalau ingin dapatkan pahala yang besar, tentu ikut dengan sunnah Nabi. Tapi sekali lagi, dapat pahala itu urusan kedua ya. Yang pertama itu ingin dapat ridho Allah dulu. Ya,
pahala ya terserah Allah. Itu yang selalu kita perlu tekankan ya. Nah kemudian terus sekalian, dalam hadis yang lain menerangkan bahwa sesudah sembahyang duha baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur, yang artinya ya Tuhan ampunkan aku dan terimalah tobatku, sungguh engkau menerima tobat dan maha pengampun. Ini dibaca sebanyak 100 kali. Nah ini bacaan-bacaan terkait dengan wirid-wirid sudah melaksanakan sholat sunat ya. Jadi minta ampun sama Allah. Ya kita ini harus mengakui di hadapan Allah kalau kita ini makhluk yang penuh dengan noda dan dosa. Maka dari itu perbanyak minta ampun. Ya jangan sampai kita dalam satu hari itu tidak pernah minta ampun kepada Allah. Bahkan habis sholat pun yang nyata-nyata kita bercakap-cakap dengan Allah tidak dipergunakan untuk minta ampun kepada Allah sesudahnya. Ya, padahal sekali lagi sholat itu sudah bermakna doa. Ya, jadi kita ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Maka semoga dengan setelah sholat itu kita langsung minta kepada Allah hal-hal yang positif, maka Allah tentu akan memberikan, karena kita memang berada dalam posisi kedekatan dengan Allah yang sangat dekat pada saat itu. Nah, baik saudara sekalian. Kemudian berikutnya afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Nah, ini salat sunat yang lainnya. Jadi sudah 3 ini. Tadi salat witir, kemudian salat duha, sekarang ini salat lail. Ya, jadi afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Rawahu Muslim. Jadi kata Nabi, seutama-utama sembahyang sudah yang wajib adalah sembahyang sunat di waktu tengah malam. Nah, ini yang dimaksud adalah salat lail. Nah, jadi laksanakan salat lail juga ya. Ya bahkan kalau bisa ya tentu kita sambung salat lail bersambung dengan salat witir. Itu tentu bagus ya. Jadi ditutup salat lail dengan salat witir. Nah, kemudian Jabir juga mengatakan bahwa Nabi SAW juga bersabda, rak'atani fi jawfil lail tukaffiranil khataya. Jadi sembahyang sunat 2 rakaat di tengah malam dapat menghapus dosa-dosa. Ya, hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Ya, jadi luar biasa salat-salat sunat itu. Jadi tidak ada salat sunat yang sia-sia ya kalau kita kerjakan. Semuanya punya keutamaan yang sangat luar biasa dan semuanya itu memang kebutuhan manusia. Ya, kita ini tadi saya katakan makhluk yang berdosa, maka kita memang butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu untuk dapat ampunan ya perbanyak salat sunat. Ya, perbanyak salat sunat. Karena kalau salat wajib itu intinya kan kita sering kita dengarkan dari guru-guru kita, salat wajib itu kita hanya bayar utang sama Allah. Ya lantaran kita dulu berjanji untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dilahirkan ke bumi ini. Nah, sekali lagi sehingga kita butuh keuntungan sendiri dalam tanda petik ya, bukan keuntungan yang negatif, tapi keuntungan yang terkait dengan posisi-posisi kita di akhirat kelak. Ya tentu tidak ada yang ingin masuk neraka. Ya, semuanya hendak surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu dengan ingin mendapatkan surga, maka niat utama tentu harus karena pemilik surga itu. Jadi bukan karena surganya. Nah, jadi ibarat saya hendak dapat parcel dari atasan saya misalnya ya di kantor misalnya ini. Maka tidak boleh saya melakukan sesuatu hanya karena parcel itu. Tapi saya lakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dari atasan saya, ya supaya dapat parcel kan. Ya, jadi bukan karena parcelnya, tapi karena atasan itu dulu kan. Nah, begitulah kira-kira perumpamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul Allah berikan keutamaan-keutamaan terkait dengan ibadah-ibadah kita, akan tetapi setiap kita melaksanakan ibadah tersebut tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang perlu kita titik beratkan niat itu ya.
Nah, jadi kita niatkan kepada siapa pemilik surganya, bukan karena surganya ya. Ya, kita berbuat sesuatu karena surga, ternyata Allah tidak ridho, ya sudah masuk neraka juga. Ya, makanya kita lakukan sekali lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi poin-poin yang perlu kita perhatikan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ya. Nah, baik saudara sekalian. Nah, kemudian berikutnya Bilal radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa manhatun anil ithmi ya wa mukaffiratun lisayyiati wa mataradatul lidda'i anil jasad." Jadi Bilal mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah sembahyang malam sebab ia merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelummu ya. Dan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah kamu dari dosa dan menebus dosa-dosa dan mengusir penyakit dari badan. Ya, jadi ini juga merupakan satu kalau ada penyakit yang susah sembuh dari diri kita, maka bangunlah salat lain. Ya, biasakanlah salat lain. Kadang-kadang ada orang sebetulnya sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk salat lain dalam bentuk susah tidur kalau malam. Tapi bukannya dia pergunakan sulit tidurnya itu untuk beribadah salat lain, tapi justru dia marah-marah. Wah, kenapa saya begini nih? Kenapa saya begini? Ya, mestinya itu kita jadikan sebagai kesempatan untuk melaksanakan salat lain. Ya, daripada kita marah-marah tetap tidak tidur juga. Justru semakin marah semakin tidak bisa tidur. Tapi coba kalau kita laksanakan, kita sikapi itu dengan beribadah kepada Allah, berwudu, kemudian ambil sajadah, kemudian berdiri takbiratul ihram, salat sunat 2 rakaat. Itu jauh lebih bagus ketimbang harus meronta-meronta, marah-marah dan seterusnya ya. Ya, jadi sebetulnya itu sudah jalan yang Allah berikan untuk kita bisa mendapatkan waktu dan kesempatan melaksanakan salat lail setiap malamnya. Ya, jadi jangan disia-siakan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Nah, ya, baik saudara sekalian, jadi banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan salat sunat ya. Nah, kemudian berikutnya Hasan bin Atiyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, "Rak'atan yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lail, ya al-akhir khairul lahu minad dunya wa ma fiha." Jadi sembahyang 2 rakaat yang dilakukan oleh anak Adam di tengah malam jauh lebih baik baginya daripada mendapatkan kekayaan dunia seisinya. Dan andaikan saya tidak khawatir memberatkan pada umatku, kata Nabi, niscaya saya wajibkan sembahyang malam itu atas mereka. Nah, jadi ini luar biasanya keutamaan salat lail ya, salat malam. Ya, Nabi sampai-sampai mengatakan, seandainya tidak kukhawatirkan berat bagi umatku, akan kuwajibkan mereka salat lail. Ya, diwajibkan salat lail ya. Nah, jadi sekali lagi ini saking pentingnya yang namanya salat lail tersebut. Nah, sehingga kita tidak boleh meremehkan salat lail. Ya, seandainya pun ada yang tidak bisa melaksanakan, tidak perlu bilang kan sunat ji. Wah, jangan meremehkan ya. Ya, mending kita mengakui bahwa saya belum sanggup melaksanakan. Ya, jadi kita ubah bahasanya. Sama-sama maknanya tidak salat lail, tapi maknanya beda kan? Kalau kita mengatakan itu kan sunat ji, berarti itu meremehkan. Maknanya meremehkan. Tapi kalau kita mengatakan, wah saya memang belum sanggup melaksanakan salat lail tiap malam, ya berarti kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah satu waktu nanti Allah akan berikan kesempatan. Ya, jadi intinya Allah itu senang kalau hambanya merendah. Ya, bukan sudah tidak sanggup melaksanakan sesuatu yang baik, sombong lagi. Ya, pasang badan lagi.
Ya kenapa dipaksa-paksa itu sunat katanya ya. Jadi tidak boleh ya, tidak baguslah seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi kita laksanakan sekemampuan kita. Ya, tetapi tentu untuk mampu melaksanakannya itu kembali kepada diri pribadi masing-masing. Mau atau tidak. Ya, so kadang-kadang ada orang memang kesempatannya sudah terbuka tapi memang dia yang tidak mau lakukannya. Malaslah atau apalah. Nah, ini saya kira poin yang menjadi catatan kita dalam kesempatan pagi hari ini ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini sudah banyak sekali hadis yang kita bacakan pada pagi hari ini. Semoga hadis-hadis ini tidak hanya sebatas kita baca dan kita dengar, tetapi mampu kita amalkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Dan kalaupun kita tidak sanggup maksimal, maka paling tidak ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif yang kita lakukan. Ya, kalau selama ini belum bisa melaksanakan salat witir, salat lail, salat duha, paling tidak ada salah satunya yang kita bisa lakukan mulai sekarang. Yang sudah bisa lakukan salah satunya ditambah lagi, ditambah dan seterusnya. Ya, karena sekali lagi salat yang menjadi hukumnya sunat ini semuanya merupakan salat yang sangat luar biasa faidah dan keutamaannya bagi setiap yang melaksanakan salat tersebut. Nah, saya kira demikian ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua yang benar datangnya dari Allah dan yang salah tentu datangnya dari diri sebagai manusia biasa. Nah, semoga diridhai Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan pada materi-materi atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf yang baru bergabung, kita sudah selesai menutup live kita ini. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.